Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C0200001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Yuli Usman SE MSI AKCA dengan mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang biaya tenaga kerja. Satu, pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja. A. Pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Dapat juga diartikan semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Elemen biaya tenaga kerja yang merupakan biaya produksi adalah biaya tenaga kerja untuk karyawan di pabrik. B. Penggolongan biaya tenaga kerja. Satu, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi ke dalam tiga fungsi pokok: produksi, pemasaran, dan administrasi. Berikut ini diberikan beberapa contoh biaya tenaga kerja yang termasuk dalam tiap golongan tersebut. A. Biaya tenaga kerja produksi. Biaya tenaga kerja produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian produksi yang meliputi gaji karyawan produksi, biaya tunjangan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji manajer atau pemimpinan pabrik. B. Biaya tenaga kerja pemasaran. Biaya tenaga kerja pemasaran yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian pemasaran yang meliputi gaji karyawan pemasaran, biaya tunjangan karyawan pemasaran, biaya komisi pemasaran, gaji manajer atau pimpinan pemasaran. C. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian administrasi yang meliputi gaji karyawan bagian akuntansi, gaji bagian personalia, gaji bagian sekretaria, biaya tunjangan karyawan bagian akuntansi, biaya tunjangan karyawan bagian personalia, biaya tunjangan karyawan bagian sekretaria. 2. Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen non-produksi digolongkan pula menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka. Misalnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen: bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja di departemen-departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. 3. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya, dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, dan penyelia atau superintendent. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Gaji masing-masing jenis pekerjaan berbeda satu sama lain. 4. Penggolongan menurut hubungan dengan produk. A. Tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. B. Tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk disebut tenaga kerja tak langsung. 2. Akuntansi biaya tenaga kerja. Pada umumnya, akuntansi biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu 1. Gaji dan upah. Gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurang dengan potongan-potongan seperti pajak, penghasilan karyawan, dan biaya asuransi hari tua. Ada beberapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Salah satu cara adalah dengan mengalirkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk
menentukan upah seseorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. 2. Prime lembur. Upah kerja lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya dalam perusahaan jika karyawan bekerja melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima prime atau upah lembur karyawan. 3. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. A. Setup time. Seringkali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dan jumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi. Biaya awal produksi diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya awal produksi meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancangan, bangunan, penyusunan, mesin, dan peralatan, latihan bagi karyawan, dan kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. Ada 3 cara perlakuan terhadap biaya awal produksi. 1. Dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. 2. Dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. 3. Dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. B. Waktu menganggur. Dalam mengelola produk, seringkali terjadi hambatan-hambatan, kerusakan mesin, atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.